Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa ba'd, bertemu lagi dengan saya Muhammad Faras Sastra. Insyaallah hari ini kita akan sama-sama membahas nasakh dalam Al-Quran. Apa itu nasakh? Secara bahasa, nasakh adalah al-izalah, yang artinya menghapus. Sedangkan secara istilah, nasakh adalah mengubah suatu ketentuan hukum dengan cara membatalkannya dan diganti dengan ketentuan atau hukum yang baru yang lain lagi ketentuannya. Jadi di dalam Al-Quran ada beberapa ayat-ayat atau hukum-hukum tertentu yang sudah tidak diamalkan lagi karena sudah diganti dengan ketentuan atau hukum yang lain. Contohnya di dalam surah An-Nahl ayat 67 yang berbunyi, وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. ayat ini dinasahkan dengan surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. kedua ayat tersebut menerangkan tentang hukum khamr atau minuman keras. Jadi dulu khamr itu dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu turunlah surah Al-Maidah ayat 90 yang menjelaskan tentang haramnya meminum minuman keras. Nah, ayat yang dihapus tadi, yaitu surah An-Nahl ayat 67, dinamakan mansukh, ayat mansukh. Sedangkan ayat yang menghapus, yaitu surah Al-Maidah ayat 90, dinamakan ayat nasikh. Syarat-syarat nasakh kurang lebih ada 3. Yang pertama, dalil yang dihapus adalah hukum syariat, bukan hukum akidah yang sifatnya permanen. Yang kedua, dalil yang menghapus harus datang setelah dalil yang dihapus. Dan yang ketiga, dalil yang dihapus itu tidak dibatasi atau terikat dengan waktu tertentu. Jenis-jenis nasakh. Yang pertama adalah nasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Nasakh seperti ini telah umum kita ketemui di dalam Al-Quran. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mujadilah ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Ayat tersebut menunjukkan tentang kewajiban untuk bersedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Nabi SAW. Namun syariat tersebut atau hukum tersebut telah dihapus atau dinasakh di ayat setelahnya, yaitu surat Al-Mujadilah ayat 13. Yang kedua adalah nasakh Al-Quran dengan As-Sunnah. Nasakh seperti ini terdapat khilafiyah atau perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan. Yang ketiga adalah nasakh as-sunnah dengan Al-Quran. Contohnya adalah syariat salat menghadap Baitul Maqdis, yang itu adalah berasal dari sunnah, tidak ada di dalam Al-Quran.
syariat tersebut dinasah dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 144, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maksudnya adalah ke arah Ka'bah. Yang terakhir adalah nasakh as-sunnah dengan as-sunnah. Contohnya adalah larangan untuk ziarah kubur. Jadi dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabatnya untuk ziarah kubur. Namun setelah akidah atau iman para sahabat itu telah kuat, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkan, "Nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang berziarahlah kalian. Jenis-jenis nasakh jika kita lihat dari nas yang dimansukh terbagi menjadi 3. Yang pertama, nasakh hukumnya saja namun tilawahnya tetap. Contohnya di dalam surah Al-Mujadalah ayat 12 yang tadi disebutkan, ayat tersebut lafaznya tetap ada di dalam Al-Quran. Masih kita baca sampai sekarang. Namun syariat atau hukum dari ayat tersebut sudah tidak berlaku lagi. Jenis nasakh yang seperti ini umum dan sering kita jumpai di dalam Al-Quran. Yang kedua, nasakh tilawahnya saja namun hukumnya tetap, kebalikan dari yang tadi. Contohnya adalah ayat tentang rajam pada kasus perzinahan. Ada riwayat yang menyatakan bahwa dulu ada lafaz di dalam Al-Quran yang berbunyi, "Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhal battata nakalam minallah wallahu alimun hakim." Orang tua laki-laki dan perempuan yang berzina, maka rajamlah keduanya itu dengan pasti sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, ayat yang tadi itu lafaznya sudah tidak ada di dalam Al-Quran, sudah dihapus. Namun syariat atau hukum dari ayat tersebut masih tetap ada. Yang terakhir adalah nasakh hukum beserta juga lafaznya. Contohnya adalah dulu ada ayat yang menerangkan bahwa 10 kali penyusuan itu dapat mengakibatkan pemahraman dalam pernikahan. Nah, ayat yang menerangkan seperti tadi itu sudah tidak ada di dalam Al-Quran dan juga hukumnya juga sudah dinasakh. Segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Begitupun dalam ayat nasikh dan mansukh ini pasti ada pula hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 106, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Ayat-ayat yang kami nasakh, yang kami batalkan atau yang kami hilangkan dari ingatan, maka pasti akan kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Shadaqallahul azim. Jika ayat nasikh hukumnya lebih berat daripada yang mansukh, maka hikmahnya adalah Allah ingin membawa kita sebagai umatnya kepada derajat yang lebih baik. Contohnya dalam proses pengharaman khamar. Dahulu khamar dibolehkan. Kemudian Allah nyatakan bahwa di dalam khamar memang terdapat manfaat, namun mudaratnya lebih besar. Lalu Allah larang kita untuk minum khamar ketika kita mau salat. Dan terakhir Allah larang, Allah haramkan khamar secara total. Jika ayat nasikh lebih ringan hukumnya daripada ayat mansukh, maka itu adalah salah satu bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita, kepada hamba-hambanya. Allah tidak ingin menyusahkan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin memberatkan hambanya. Jika ayat nasikh sama beratnya sebanding dengan ayat mansukh, maka di sini ulama memberikan tafsiran bahwa hikmahnya adalah Allah ingin menguji hambanya. Siapa di antara kita, siapa hambanya yang benar-benar beriman? Jika seorang hamba benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka pasti ia akan mengikuti perintah-perintah dari Allah dan Rasulnya. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai nasakh dalam Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.